Selamat pagi teman-teman. Kita bersyukur atas berkat Tuhan karena telah diberkati sepanjang minggu ini dan kita dapat berkumpul di rumah masing-masing agar dapat beribadah pada hari ini. Sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita bangkit berdiri dan mengakui bahwa pertolongan kita dalam kebaktian hari ini adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebagai lagu untuk mengawali ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan bersama-Mu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang meneguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku.
Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan selama minggu ini. Kami juga bersyukur karena Engkau telah memberikan hari yang baru sehingga kami dapat melanjutkan aktivitas kami. Sebentar ya Tuhan, kami akan beribadah padamu. Berkati agar ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati agar semua alat yang kita pakai tidak ada kendala. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, dengan sukacita dan bertepuk tangan, mari kita bangkit berdiri dan mari kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, bertepuk tangan dan bersukacita, mari kita nyanyikan Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut.
hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Teman-teman dipersilakan untuk duduk. Teman-teman, sebagai lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan bejana-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Di tengah situasi yang masih belum kondusif sampai dengan hari ini, kami bersyukur buat pemeliharaan, kekuatan, serta kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami, serta panggilan untuk beribadah yang masih Tuhan berikan pada kami hari ini. Hari ini kami mau duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menolong kami untuk dapat memahami akan isi hati Tuhan. Dan jangan biarkan firman ini dirampas dari kami. Tapi biarlah firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh di dalam hati kami, dan semakin hari kami boleh semakin dewasa di dalam Tuhan, makin serupa dengan Engkau ya Bapa. Berkatilah waktu kami ke depan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman, bersyukur sekali kalau hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah berjuang bersama. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan firman Tuhan, terutama berkaitan dengan tema yang tadi saya sampaikan, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian, pernahkah kalian melihat atau menggunakan sebuah benda yang bernama lidi? Saya yakin tidak ada dari satupun kita yang nggak tahu yang namanya lidi. Kita tahu lidi, mungkin lidi itu ada di rumah kalian dan kalian sering kali menggunakannya. Nah teman-teman, kalau kalian mengambil sebatang lidi dan kemudian mencoba untuk mematahkannya, maka yang terjadi adalah lidi bisa dengan mudah sekali untuk dipatahkan. Tapi hal yang berbeda sekali ketika kalian mengambil lidi dalam jumlah yang cukup banyak. Mungkin itu 10 batang, 20 batang, 30 batang, berbatang-batang lidi dan mencoba untuk mematahkannya. Yang terjadi adalah gak segampang itu. Lidi sulit sekali untuk dipatahkan. Teman-teman, inilah prinsip dari kebersamaan. Sekuat-kuatnya kita bisa menjalani kehidupan sendirian, akan jauh lebih kuat, akan jauh lebih baik kalau kita itu hidup bersama-sama dengan orang lain. Kenapa demikian teman-teman? Karena memang kita ini adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan orang lain di dalam kehidupan kita. Tapi dalam realita yang ada teman-teman, di zaman yang semakin lama semakin modern, banyak sekali orang yang memilih untuk hidup sendiri. Rasanya nggak butuh orang lain, sehingga lebih memilih untuk menjauh dan hidup seorang diri. Kita menjadi orang yang individualis, nampak tidak butuh orang lain. Tapi sebetulnya teman-teman, kita nggak bisa menghapus yang namanya hakikat bahwa kita ini adalah makhluk sosial. Itu sebabnya, meskipun kalian punya banyak followers di Instagram, atau mungkin di Facebook, nggak tahu ya, kalian masih main Facebook, pernah main Facebook atau enggak? Ya Instagram lah. Kita punya banyak followers di Instagram, di media sosial kita, tapi di dalam kehidupan nyata kita bisa merasakan kesepian. Kita merasa bahwa kita nggak punya teman, kita berjuang sendirian, dan kita sebetulnya butuh yang namanya orang lain.
Kita nggak bisa pungkiri hal itu, teman-teman. Nah, hari ini saya mau mengajak kalian untuk membuka bagian firman Tuhan dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi saya ulangi, Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita akan belajar banyak hari ini tentang kehidupan bersama-sama. Saya akan bacakan buat kalian dan silahkan diikuti Pengkhotbah 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku melihat kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang dapat menjadi panas? Terakhir, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Sedemikian jauh, teman-teman, pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Teman-teman, jika kalian membaca kitab Pengkhotbah secara keseluruhan, maka kalian akan menemukan bahwa kesia-siaan itu menjadi tema besar dalam kitab Pengkhotbah ini. Nah, Raja Salomo sebagai penulis dari Pengkhotbah, setelah dia memiliki banyak hal dalam kehidupannya, hal yang dikejar oleh banyak orang, baik itu kekayaan, ketenaran, hikmat, kemudian kekuasaan, dia melihat bahwa segala sesuatu ternyata adalah sia-sia. Apa yang dia punya, apa yang dia miliki adalah kesia-siaan. Termasuk, teman-teman, di dalamnya ketika seseorang itu mencoba untuk hidup sendirian. Itu adalah kesia-siaan. Dan itu adalah salah satu keputusan yang tidak tepat yang kita coba untuk lakukan. Nah, perhatikan teman-teman di ayat yang ke-8, di sana Salomo bilang, orang yang hidupnya sendirian, gak punya siapa-siapa, Salomo mau bilang, orang itu tuh gak punya saudara laki-laki, gak punya anak laki-laki. Kenapa sih dia bilang gitu? Orang yang sendirian itu dibilang gak punya saudara laki-laki, gak punya anak laki-laki. Kenapa? Karena ini menyangkut persoalan warisan, teman-teman. Jadi dijelaskan di sana bahwa kesendirian itu punya banyak sekali, orang yang sendirian tadi itu memiliki banyak sekali harta, hasil dari kerja kerasnya sendiri, tetapi ketika dia mau memikirkan tentang kematiannya, dia mulai pusing. Kira-kira siapa yang akan menjadi ahli warisnya nanti? Karena nggak mungkin dia akan membawa harta yang dia miliki nantinya. Nah, budaya masa itu, teman-teman, kalau orang itu nggak punya keturunan, maka saudara laki-laki dia yang akan mewariskan seluruh harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Tapi kalau dia punya keturunan, maka keturunannya yang laki-laki, anak yang laki-laki tadi yang akan menerima warisan. Jadi waktu Salomo bilang kalau orang itu sendirian, dia nggak punya saudara, nggak punya anak laki-laki, Salomo tuh mau bilang orang itu tuh benar-benar kesepian. Orang itu kesepian, bahkan dia nggak punya calon ahli waris dari kekayaan yang dia miliki. Dan Salomo menjelaskan, teman-teman, bahwa orang tersebut itu dalam kehidupannya terlihat sangat rajin sekali mengumpulkan harta. Dia nggak pernah puas dengan kekayaan yang dia miliki. Dia terus mencarinya di dalam kehidupan. Tetapi buat apa kekayaan yang dia kumpulkan selama ini? Yang harusnya bisa dinikmati, tapi karena dia nggak punya siapa-siapa, dia tidak punya teman, dia tidak punya saudara, nggak ada keluarga lagi. Jadi buat apa dia memiliki kekayaan yang begitu banyak tadi? Dia nggak bisa menikmati
baik untuk dirinya sendiri ataupun juga dinikmati bersama-sama dengan orang lain. Nah teman-teman, keadaan inilah yang merupakan satu kesia-siaan dan ini menyusahkan, kata Salomo. Jadi ternyata Salomo mau bilang, walaupun kita itu berlimpah secara harta, tapi itu nggak bisa menggantikan nilai dari kebersamaan. Justru itu hanyalah menambah kesedihan buat kita. Menambah kesedihan karena kita merasa sendiri dan menyusahkan. Kenapa? Karena kita bingung kemana kita mau berikan harta yang kita miliki tadi. Nah, teman-teman, kalau kalian baca di ayat yang ke-8, Salomo bilang lebih baik berdua daripada sendirian. Kalau kalian ingat lagi perkataan Allah ketika dia menciptakan bumi dan segala isinya dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, Allah bilang bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan seorang yang sepadan dengan dia. Jadi Allah sendiri pun melihat bahwa kesendirian itu tidak baik buat kita manusia. Kenapa sih kok gak baik, teman-teman? Perhatikan di ayat yang ke-9b, Salomo bilang, karena mereka akan menerima upah yang baik. Salomo gak bilang upah yang banyak, tapi yang Salomo bilang adalah upah yang baik. Jadi ini teman-teman, persoalannya bukanlah berapa jumlah harta yang bisa didapatkan yang akan jauh lebih banyak kalau dikerjakan bersama-sama, tapi ada hal lain yang jauh lebih menguntungkan ketika seseorang itu hidup bersama. Ada upah yang baik. Dan ini jauh lebih baik dibandingkan dengan harta yang kita miliki. Apa itu, teman-teman? Yaitu hidup yang menjadi berkat bagi orang lain dan kita juga mendapatkan berkat dari kehidupan kita bersama-sama. Nah, hari ini paling tidak, teman-teman, ada 3 hal, 3 upah yang baik yang bisa kita dapatkan ketika kita itu hidup bersama-sama dengan orang lain. Apa aja itu, teman-teman? Yang pertama, yaitu saling menolong. Perhatikan ayat yang ke-10. Di sana Salomo memberikan satu penggambaran bahwa ketika seseorang itu sedang berada dalam sebuah perjalanan bisnis, tentu saja pada zaman dahulu transportasi belum seperti sekarang, sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk menempuh perjalanan. Dan ketika berada dalam perjalanan tersebut, tentu jalan yang harus dilewati adalah jalan-jalan yang kurang aman. Para pejalan bisnis tadi, orang yang pergi di dalam perjalanan bisnis, mereka harus melewati yang namanya rute pegunungan. Itu udah nggak bisa mereka hindari. Dan selain itu juga ada bahaya di sana. Ada jurang ataupun juga lubang yang sangat dalam sudah menanti mereka. Jadi bukan hanya perjalanan yang jauh, tapi juga berbahaya. Nah, ketika seseorang itu mencoba untuk berpergian sendiri, kemudian dia jatuh ke lubang ataupun juga ke jurang yang tadi sangat dalam, maka akan sulit sekali bagi orang tersebut untuk mendapatkan sebuah pertolongan. Kenapa? Karena ya nggak ada siapa-siapa bersama-sama dengan dia. Jadi kemungkinan yang paling besar adalah orang itu pasti akan mati. Dia tidak akan sampai ke tempat tujuannya. Nggak ada yang bisa menolong dia untuk keluar dari lubang tadi, keluar dari jurang yang dalam itu. Tapi lain cerita ketika orang tersebut memutuskan untuk pergi berjalan bersama-sama. Ada teman yang bersama dengan dia. Maka ketika bahaya itu datang, tidak sengaja kepeleset, jatuh ke dalam lubang, ke dalam jurang yang dalam itu, akan ada orang yang membantu untuk keluar dari jurang tersebut, dari lubang tersebut. Nah, teman-teman, inilah upah yang baik yang dimaksudkan oleh Salomo, oleh pengkhotbah, yaitu kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Dalam kehidupan kita tiap hari, teman-teman, yang namanya kesulitan, tantangan, itu adalah sesuatu yang akan terus-menerus diperhadapkan kepada kita. Waktu kita punya sahabat, waktu kita punya saudara, waktu kita punya orang yang dekat yang bisa kita percaya, mereka itu akan bisa menjadi penolong kita. Ketika kita membutuhkan pertolongan, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, kita tidak akan merasakan sendirian, tapi ada uluran tangan orang lain buat kita yang siap untuk senantiasa menolong kita. Teman-teman,
Teman-teman, firman Tuhan mengingatkan kepada kita sekali lagi betapa indahnya ketika kita itu hidup bersama. Kenapa? Karena kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Kita bisa menolong orang lain yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesusahan. Itu yang pertama. Upah pertama yang kita dapatkan adalah saling menolong. Yang kedua, teman-teman, upah yang kita dapatkan adalah saling menguatkan. Ayat yang ke-11. Memang penggambaran yang dijelaskan oleh Salomo di ayat yang ke-11 ini adalah sesuatu hal yang aneh, terutama di zaman seperti sekarang ini. Tapi saya akan menjelaskan teman-teman bagaimana budaya di masa kuno pada waktu itu, terutama di wilayah daerah timur sana, melakukan kontak fisik antar lelaki itu bukanlah sesuatu hal yang tabu, sesuatu yang aneh untuk dilakukan seperti sekarang ya. Sekarang ini bukan cuma aneh tapi mengerikan ya kalau misalnya melakukan kontak fisik antar lelaki. Nah, tapi pada zaman dahulu, terutama di daerah timur sana, itu adalah sesuatu hal yang wajar, yang biasa terjadi. Bahkan teman-teman, para pria selalu memberikan cium kudus ketika mereka menyapa temannya. Ya, jadi ada cium kudus yang waktu itu budaya melakukan cium kudus yang diberikan kepada orang yang saat itu sedang mereka sapa. Nah, teman-teman, demikian pula dengan praktek tidur bersama yang pada waktu itu dilakukan untuk menghangatkan diri. Itu juga ada sesuatu hal yang wajar, sesuatu hal yang biasa terjadi. Ingat tadi bahwa para pedagang ketika mereka dalam sebuah perjalanan bisnis itu akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak menutup kemungkinan mereka itu harus bermalam, entah itu di padang gurun ataupun di hutan. Dan kondisi pada waktu malam hari, terutama di daerah Timur Tengah ya, malam hari itu cuacanya sangat dingin sekali. Sehingga sangat wajar sekali teman-teman untuk mengatasi problem yang ada, udara yang begitu dingin tadi, yaitu dengan cara tidur bersama. Supaya apa? Supaya menjadi hangat. Nah, ini yang menjadi upah yang dimaksudkan oleh Salomo, yaitu kita bisa saling menguatkan ketika kita memiliki teman. Penulis mau menekankan teman-teman bahwa ketika kita itu hidup bersama, entah bagaimanapun kondisi serta situasi yang sedang kita hadapi di tengah-tengah pergumulan, akan ada selalu orang yang menguatkan kita, menepuk pundak kita untuk memberikan semangat dan juga doa. Nah, teman-teman, hal ini juga dialami oleh Rasul Paulus. Kalau kalian melihat dalam surat-surat Rasul Paulus, dia seringkali mengatakan dalam suratnya, aku bersyukur, aku mengucap syukur untuk orang-orang yang selalu mendukung aku di dalam doa. Ada orang-orang yang selalu mendukung Paulus di dalam doa. Ketika dia berada dalam penjara ataupun juga ketika dia berada dalam masa sulit, Paulus tahu dia nggak sendirian, ada orang yang bersama-sama dengan dia yang selalu mensupport pelayanan yang dia lakukan. Hal yang sama teman-teman juga harus kita lakukan. Kalau tadi Rasul Paulus dia punya orang-orang yang mendukung dia, mendoakan dia, maka mari kita juga menjadi orang-orang yang mau mendukung, mau mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang terdekat kita. Entah itu teman-teman, teman kalian di gereja, atau mungkin dalam pergaulan kalian, keluarga kalian, para hamba Tuhan, para misionaris, teman-teman pengurus itu butuh yang namanya dukungan dan juga doa dari setiap kalian. Memang teman-teman gak bisa dipungkiri bahwa kita sendiri pasti punya yang namanya pergumulan. Masing-masing kita punya pergumulan dan mungkin kita sendiri pun sudah capek dengan pergumulan yang kita sedang hadapi. Tapi ayo kita diingatkan lagi, jangan hanya memikirkan diri sendiri, tetapi ayo kita mempedulikan orang lain. Ayo kita mensupport, mendukung orang tersebut di dalam doa. Itu yang kedua, kita bisa saling menguatkan teman-teman. Yang ketiga, upah yang kita dapatkan ketika kita hidup bersama, yaitu kita bisa saling melindungi. Ayat yang ke-12. Ya. Bahaya lainnya juga akan dihadapi oleh orang-orang yang ada dalam perjalanan yang panjang, terutama ketika mereka sedang dalam perjalanan bisnis, yaitu orang jahat, para penyamun, para perampok, itu udah pasti mengintai. Nah, kalau orang itu pergi sendirian,
maka yang terjadi adalah tentu dia akan menjadi sasaran empuk bagi para perampok. Tapi lain halnya ketika mereka pergi, orang tersebut pergi bersama-sama. Tentu para perampok tadi akan kesulitan untuk mengalahkan para pejalan bisnis tadi, orang yang sedang dalam perjalanan tadi. Nah teman-teman, kenapa demikian? Karena kalau kita pergi bersama-sama dalam sebuah perjalanan, itu bisa saling melindungi satu sama lain. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Salomo pada waktu itu. Upah yang baik adalah kita itu bisa saling melindungi satu sama lain ketika kita itu hidup bersama-sama. Nah, kita harus ingat teman-teman bahwa Tuhan itu tidak pernah menciptakan kita itu sebagai makhluk individualis. Tapi Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Itu berarti kita itu harus terhubung satu dengan yang lainnya. Kenapa? Supaya kita itu bisa berjalan ke arah yang lebih baik tiap-tiap harinya. Bahkan teman-teman ingat tadi saya udah katakan, ketika Allah menciptakan manusia, dia udah bilang bahwa gak baik manusia itu hidup seorang diri saja. Di Kejadian 2 ayat 18. Kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain, dan kita itu terkait antara satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dalam kehidupan tiap hari teman-teman kita lebih memilih untuk hidup sendiri, ingat yang dikatakan oleh pengkhotbah, itu adalah ide yang buruk. Itu keputusan buruk yang pernah kita buat, itu tuh kesia-siaan. Kita itu diciptakan untuk saling mengasihi, untuk saling menjaga. Kebersamaan semacam ini harusnya teman-teman jauh lebih kuat lagi, terutama di dalam kekristenan. Kenapa? Karena kasih Kristus itu sudah mempersatukan setiap kita. Kita harus mengasihi orang lain. Karena Kristus itu sudah sangat mengasihi kita dan dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi jika kebersamaan di luaran sana, artinya di luar kekristenan, di luar Kristus saja sudah begitu indah sekali, maka teman-teman akan jauh lebih indah sekali kebersamaan di dalam Kristus. Tapi yang menjadi perenungan buat kita saat ini adalah, maukah kita itu keluar dari comfort zone, kita belajar untuk mengenal orang lain, membuang sikap hidup individualis, mulai belajar berbagi hidup dengan orang lain. Bersediakah kita? Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya. Bapa kami diingatkan kembali, merupakan sebuah kesia-siaan ketika kami memutuskan untuk hidup seorang diri, tidak mau bersama-sama dengan orang lain. Karena ketika kami hidup bersama-sama, kami bisa saling menolong, kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling melindungi satu dengan yang lainnya. Tapi kami menyadari bahwa kami seringkali egois, kami lebih suka hidup sendirian, kami suka memikirkan diri kami sendiri dibandingkan kami memikirkan orang lain. Oleh sebab itu tolonglah kami, mampukan kami untuk kami keluar dari zona nyaman kami, belajar untuk mengenal orang lain. Kami juga mau membagi hidup kami dengan orang lain. Mampukan kami ya Bapa. Di nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, sebagai respons dari firman Tuhan dan lagu untuk mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat, mari kita nyanyikan Bejanamu sekali lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
merasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam bencana Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, ku harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang telah Kau berikan pada kami. Kami juga bersyukur karena Kau telah memberkati kami sepanjang bulan pertama kami bersekolah. Kami bersyukur ya Tuhan karena semua telah berjalan dengan lancar. Sekarang kami ingin berdoa jika beberapa dari kami akan memulai atau sekarang sedang menjalani penilaian harian. Tuhan berkati kami agar kami dapat memberikan yang terbaik. Kami juga ingin berdoa bagi katekisasi remaja sehingga melalui setiap pelajaran yang ada dapat semakin meneguhkan iman mereka. Kami juga berdoa bagi para pengajar sehingga mereka Engkau berikan berkat dalam mengajar. Kami juga ingin mendoakan pemilihan untuk pemilihan pengurus remaja yang diadakan pada bulan Oktober nanti. Kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan dapat menyiapkan remaja-remaja yang terberbani untuk melayani-Mu. Kami juga ingin mendoakan bagi pandemi yang masih berjalan hingga saat ini. Tuhan berkati agar pandemi ini dapat segera berakhir sehingga kami dapat menjalankan aktivitas kami seperti dulu lagi. Tuhan, kami juga ingin mendoakan bagi anggota remaja yang sedang dan akan mengikuti vaksin. Tuhan berkati mereka agar vaksin yang diberikan dapat bekerja dengan baik ya Tuhan dan dapat menambah imun tubuh mereka. Terakhir ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan pada hari ini. Berkati ya Tuhan agar persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini dalam nama-Mu. Amin. Doksologi, teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin.
kasih, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan tetap terus melakukan kebenaran firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali, silakan bersaat teduh dan selamat menikmati hari ini.